King of Swords, Aquarius, balik lagi ke masalah romance, love affairs ya, selingkuhan lagi, masalah creativity, masalah anak, masalah tingkah laku lo yang gak dewasa dan kekanak-kanakan atau mengekspresikan diri dan drama. Ya Allah, Libra menyedihkan banget sih. Ya kan, ini sad skat. Nah, benar. Oke, sekarang gue mau klarifikasi Six of Swords. Jadi yang tadi, kalau tadi gue ngomongnya ini kayaknya pingin moving on tapi nggak move on ya kan, energinya Virgo sama nggak ya kan, lo mau moving on tapi dalam ilusi aja gitu, lo mimpi lo moving on padahal lo masih di situ gitu. ada lo banyak yang kayak gitu, sedih banget. Istilahnya udah deh gue pasrah gitu, maksud gue pasrah gitu, lu pasrah apa males gitu. Awah gitu kan. Lu berserah, pasrah atau males? Ayo jawab. Atau lu takut? Udah beda lagi. Terus lu dapet the tower in reverse tuh kan, sudah aku bilang. Jadi perubahan itu tidak ada. Mungkin lo berpikiran ya, tadi gue bilang lo berpikiran untuk move on, mikir doang, kagak jalan-jalan. Nggak pernah kejadian kan ya, karena lo nggak belum move on. terus masih insist nih, masih apa namanya, masih berani-beraninya ngaku gitu, gue udah move on gitu, gue nggak, tapi nggak, pada kenyataannya lo masih di situ gitu. Lo halo, woi, lo jangan halu deh gitu. Itu energinya Scorpio. By the way, Scorpio itu ada di rumah kedua kamu, yaitu income, money ya, harta benda kalian, material possession, nilai-nilai, idealisme dan ideologi kalian, kebiasaan dalam bekerja, apalagi oh ya, prioritas kalian. Habis itu kalian dapat Seven of Cups itu ilusi. Dari 7 cangkir, yang satu cuman real, yang real cuma satu. Jadi kalian bingung gitu ya, karena kalian nggak tahu, atau kalian kebanyakan option, atau kalian nggak bisa melihat kenyataan. Itu dah. Itu energi Pisces loh. Betul ya. Pisces itu ada di rumah keenamnya kalian. Ya, rumah keenamnya kalian. Masalah kesehatan. Jadi gini, kalau ini kan energi tower nih. Energi tower ini kan energinya si Scorpio. Oke, Scorpio itu kan di rumah kedua kamu, di rumah kedua kalian ya. Di saat kalian belum bisa move on ya, artinya kalian masih punya, karena polarity dari rumah kedua kamu adalah rumah ke-8, which is Scorpio ya, energinya Scorpio itu masalah merging, sex, intimacy, property, warisan, shared finance, partners resources ya. Kalian belum selesai di daerah itu, sehingga
kalian nggak move on. Dan karena kalian nggak move on, yang kena adalah ini energinya Seven of Cups. Itu energinya Pisces, dan Pisces itu ada di rumah keenam kalian. Rumah enam kalian adalah kesehatan. Dengan kalian berlusi terus, ya, yang kena apa? Sakit mental, ya, psikis. Dan rumah keenam itu tentang bisa olahraga, apa servis kita buat orang lain, ya, juga masalah kita dalam menganalisa bagaimana kita menganalisa segala sesuatunya tuh. Karena itu secara general rumah keenam itu adalah rumahnya Virgo. Seperti tadi, ya kan, Virgo tadi mana analisa sampai detilnya, ya kan, sampai nggak kelihatan progresnya, ya kan, orang lain pada ilfil dan lu sakit gitu. Karena Pisces itu juga polaritinya si Virgo. Oke, terus Nine of Swords. Kalau tadi gue udah jelasin 8 of Swords, ya. 8 of Swords itu kelanjutan dari 7, ya, dimana kita masih membangun jaringan-jaringan kebohongan kita sendiri, yang akhirnya kita sendiri pun yang tertangkap karena kita sekali bohong akan terus bohong, kecuali satu-satunya jalan adalah kebenaran keluar. Oke, ya itu tadi si tower tadi gitu kan, yang kalian juga nggak mau urus. Jadi suatu kegelapan itu, suatu darkness itu, suatu penyakit itu, kalau kalian diamkan selalu di kegelapan, ya dia akan selalu gelap, dan kalian pun juga semakin suram dalam berhalusinasi, dalam berusi, dan dengan kesehatan kalian juga. Nah, Nine of Swords itu lanjutannya dari 8 pedang, 9 pedang. Itu kalian sudah nyampe ke penyakit. Kalian tidak bisa tidur, kalian tidak bisa, badan sudah mulai terganggu, secara fisik sudah mulai terganggu, karena pikiran itu membebani terus, kalian nggak bisa tidur, ya pelan-pelan badan kita juga kemakan kan, gitu ya. Nah itu sampai ke detik itu 9 kan ya nominal terakhir ya. Habis itu tinggal 1, pencerahan, yaitu kebenaran, yaitu komunikasi, yaitu kemenangan. Karena 10 kan 1 plus 0 tuh, ini 9, ya kan. Habis itu kalau habis dari 9 adanya 10. Cycle-nya cuma itu aja. Habis 7, 8, 9, 10. 10 itu apa? 1, ya kan? Balik lagi ke 1. Namanya juga roda kehidupan, lo gak bisa terus di atas, men. Halu namanya gitu. Bahkan bisnis pun lo pasti turun, atau lo ngembangin perluas bisnis lo, dimana lo bisa mulai dari awal lagi tanpa harus meninggalkan yang lama. Yang mana lo untuk membangun yang lama, sesuatu yang baru, lo harus belajar, karena hidup adalah proses belajar. Oke? Jangan halu, hadapi semua, jalanin semua, jangan milih-milih kalau mau hidup itu. Kalau lo mau hidup nyaman, gak usah hidup, karena emang artinya lo gak hidup. Lo gak dilahirkan cuma untuk leyeh-leyeh gitu, bener? Gimana sih, hidup itu simple, tapi kita oke banget loh, kita jago banget, kita oke banget, dan top abis memperkomplikasikan segala hal. Oke, terus gue mau klarifikasi yang the center of the reading. Pusat dari bacaan ini adalah kemapanan, stabilitas, rumah, properti, perayaan yang dirayakan,
reuni, gathering antara saudara, antara keluarga, budaya. Oke. Four of Wands. Entah kenapa gue di sini ngeliat tadi gue bilang apa, ini matahari. Dan nggak tahu kenapa konotasinya ke gue kali ini Four of Wands kan, 4 kayu kan. Tapi nggak tahu kenapa sensasinya kali ini itu lebih kayak ke 4 pedang. Karena ada unicorn. Ya kan? Ya dong. Itu kuda pakai corn, ya kan? Oke. Kita klarifikasi itu Four of Wands. Gila, gue baca kali ini slow abis ya. Nggak tahu deh, kata-kata gue aja kayak berasanya gue lagi nyeret gitu, kata-kata gue sendiri. Dapat apa? Eight of Pentacles. Kerja. Belajar. Energinya Virgo lagi. Kalian berurusan dengan Virgo atau kalian punya Virgo di chart kalian yang sangat thick, tebal. Habis itu ada Eight of Cups, double eight. Oh, belum tunjukkan ya. Eight of Cups. Kalau di traditional deck dia kan meninggalkan kondisi, situasi, suasana yang ada. Bukan drama, hanya tidak memuaskan gitu. Untuk mencari hal yang lebih memuaskan buat kalian, membuat hidup kalian lebih menjadi lebih hidup. Kayak ikan lele ya sih. Ini nih yang hitam ini dari atas ke bawah, kayak ikan lele ya. Kebalik. Apa dragon? Nggak mungkin lah dragon. Nggak, bukan yang nggak mungkin banget dragon. Tapi kayak ini apa sih namanya, yang di Ireland tuh apa, Lenok, apa sih namanya monsternya tuh, lupa ya. Oh ya Allah, itu Putri Duyung. Mata gue juga udah siwar ini Putri Duyung. Bersama dengan bulannya. Apa gue salah? Enggak. Dan kali ini 8 cupsnya itu beneran kebalik semua. Biasanya kan masih ada yang apa namanya berdiri tegak semua 8-8-nya gitu kan. Tapi dia tetap meninggalkan. Ini enggak. Dia masih pegang 1 cup. Biasanya dia nggak di kartu deck yang lain dia nggak pegang 1 cup pun, dan dia meninggalkan 8-8-nya. Dan semuanya tegak berdiri yang tradisional ya. Ini jadi semuanya udah kebalik sesuai arahnya si siapa namanya, si Duyung satu ini ya kan. Dan satu dipegang sama dia, satu dijaga. Dan itu ada itu ini kayak bulan nggak menurut kalian? Menurut gue sih bulan ya. Bulan itu bisa Cancer, bisa Pisces. Kayaknya sih Pisces, karena polarity si Virgo apa? Pisces. Yaitu ending, tentang ending, karma, healing, alam bawah sadar, semua yang tidak material, semua yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, itu semua alam bawah sadar. Dan energi, frekuensi, tata itu semua lah.
Terus Ten of Swords, nah akhirnya nyampe juga kalian ke 10 ya. dari 8, 9, 10 kalian siap bunuh diri. Kalian siap bunuh diri untuk mencapai untuk membawa terang kebenaran, untuk diakui, diungkapkan, sehingga membawa kebebasan dan kebenaran. Untuk itu semua lo harus bunuh diri. Bunuh diri maksudnya jangan jadi kayak martir. Maksud gue mengakui kalau kita adalah apapun itu yang kalian sendiri tidak suka tapi kalian lakukan. Self deception, the worst deception ever. Dan di bawah decknya ada 5 Pentacles. Kehilangan materi, merasa alone, lonely, same shit. Oke, gue pengen klarifikasi the Judgment. The Queen of Cups kebalik. The Queen of Cups kebalik. Ini energinya Cancer, jelas. Dan energi Cancer itu buat kalian ada di karir, divine intervention. Jadi intervensi dari dapat intervensi tentang energi kalian sendiri untuk daerah karir, sosial status, target jangka panjang, masalah praktikalnya kita, masalah maskulinnya kita, ya, orang tua, bapak, spouse. Terus kalian dapat King of Cups. King of Cups itu, ini ada King, ada Queen, cuman Queennya kebalik, right? Emosional kalian tidak stabil, itu yang jelas untuk kenapa Queen of Swords ya? Itu kan kalian. Queen of Cups kebalik itu lebih ke jadi manipulator, karena dari 7, 8, 9 pedang tadi ya kan, dari kebohongan-kebohongan yang kita pupuk terus dan semakin kuat sampai akhirnya kita harus menelan diri kita sendiri untuk membawa terang, ya kan, emosional kita yang tidak balance. Jadi dari 7 sampai 10 itu kan istilahnya manipulasi banget kita akan emosional kita sendiri, apa yang kita rasakan sendiri ya. Jadi kita sudah self deception dalam hal merasakan. Kalau King of Cups itu tetap energinya Pisces. Pisces itu ada di, entah secara general itu ending, secara birth chart kalian Libra, ini Pisces itu ada di rumah ke-6, masalah kesehatan, masalah gerakan, ya. Bagaimana kalian menganalisa segala sesuatu, analytical thinking kalian, dan pelayanan apa yang kita berikan kepada orang lain. Apa gunanya kita? Apa gunanya hidup kita? What is the purpose of your life? Dan katanya adalah the Three of Swords, 3 pedang, sakit hati, patah hati, kecewa, atau operasi. Sekarang gue mau klarifikasi The Star sama The Wheel of Fortune. Gue nggak bakal parah. The Star. Six of Cups, nostalgia, cerita lama, atau cerita yang sudah nggak tahu kapan kita
pernah pegang ini, pernah pegang ide ini jadi seksa, dan memori itu tinggal di badan kita, di past life kita, ya kan, membuat energi. Ya nostalgia past life, hubungan kecil kita. Selanjutnya the word ending, travel, foreigns, energinya Aquarius. Kalian akan menyelesaikan nostalgia, semua memori-memori yang hanya tinggal memori. Kalian tidak bisa mengubah yang sudah terjadi. No one can ever yet done it yet. The words Aquarius, romance, love affairs, all that kind of stuff. 3 of Wands, kartu terakhir dari klarifikasi untuk the stars, the Wands. So yeah, you planting, kalian menanam rencana, strategi pelan-pelan, satu-satu, supaya kalian yang baca nggak kehilangan arah juga, dan gue yang baca juga nggak kehilangan arah juga. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi sih, pasti yang namanya di dalam silence kita belajar mendengarkan, termasuk mendengarkan diri kita sendiri. Itu bagusnya kalau nulis kalian masih bisa bacanya lagi. Oke. Under the deck, the magician akhirnya menyadari kalau lo mampu. Energi siapa? Virgo lagi, atau enggak si Gemini. Oke. No, magician ya. Di balik itu ada the hangman. The hangman siapa? Ya si Pisces. Gue rasa dari semuanya ini yang banyak tuh tentang romance, love affairs buat kalian. Yang itu adalah di rumah kelima, rumah 6, dan rumah ke-12. Jadi semakin kalian semakin rumah kelima kalian, yaitu romance, love, bla 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 itu, bahkan rumah sendiri, bahkan bagian emosi, bahkan self expression kita juga bermasalah, ya. Karena itu the magician bisa jadi manipulator, jauh-jauh sama manipulator. Sama the hangman. The Wheel of Fortune. Gue lupa narik ini mystical wisdom buat kalian. Wheel of Fortune, kalian dapat 6 of Pentacles, imbang, balance dalam menerima dan memberi. Karma, Queen of Wands, energinya Leo atau Aries, atau fire sign Aries, atau siapa namanya, Sagittarius. Sorry. Dan kalian dapat 4 of Swords. Setelah gue bilang tadi di sini, kok ini rasanya 4 of Wands itu rasanya kali ini gue lebih ke 4 of Swords, 4 pedang, yaitu merenung, introspeksi, komunikasi ke dalam diri, ya. Dan istirahat tapi aware, ya, tapi sadar. Energy of the deck, Queen of Swords. Kalian. Energinya kalian.
and dan underneath, di bawahnya sih the Queen of Swords itu ada the Moon, ketidakjelasan, artinya Pisces atau Cancer. Jadi itu masalah rumah atau masalah ending, masalah rumah yang ending ya. Entahlah kalian ngomong, kalian lebih ngerti ya dong. Gila, gue udah setengah hidup nih, jiwa gue udah setengah melayang. Oke, terakhir sih, nggak terakhir sih karena gue masih tarik mystical wisdom dan guidance. King of Wands, kalau tadi gue bilang ini Aries ya. Let's clarify, mari kita klarifikasi. Five of Pentacles, kehilangan, entah itu materi atau orang, nggak tahu. Habis itu full, kalian menjadi yang bijaksana dan berani menjalani hidup dengan apa adanya tanpa harus khawatir, tapi berserah dengan apa aja yang datang. Kita harus mampu mengolahnya ya. Full, tetap energinya Aries. Habis itu Two Wands, apa yang sebelumnya? Two of Wands, under the deck Page of Pentacles. Kalian kembali menjadi student. Masya Allah, gue benar-benar memelayang jiwa gue. Oke, ini ya, the mystical wisdom. Buat Libra apa sih mystical wisdom? What's kalian dapat knowledge, seek knowledge, belajar. Oh, kerja. Garis guidance untuk Virgo, Libra, mid June till the end. High Priestess, Andrea Pisces. You have divine knowledge that can help others through your spiritual healing. Kalian punya pengetahuan yang tinggi yang akan bisa membantu orang lain dalam hal-hal spiritual. Alright guys, semoga bermanfaat dan gue kayaknya mau lari di Bobo. Oke, ketemu next time di sesi bonus asmara, past life dan karma kita masih di bulan Juni ini. Gue usahain. Makasih untuk like dan subscribe. Jangan lupa belnya juga ikut diklik supaya kalian selalu dapat notifikasi dari semua video yang baru keluar dari gue. Plus kalau ini baru yang pertama kali untuk kalian nonton, selamat datang. Jangan lupa subscribe ya kalau kalian suka. Oke, dengan gaya gue. Oke, thank you. Till next time. Bye.